Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil penyuluhan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, apakah ini rumah Bapak Gilang? Ya benar Bu. Baiklah Pak, di sini saya dan teman-teman ingin penyuluhan tentang penyakit hepatitis Pak. Apakah Bapak ada waktu Pak? Ya ada. Boleh kami masuk Pak? Ya boleh silakan masuk. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya dan teman saya ingin menjelaskan mengenai penyakit hepatitis. Untuk waktunya lebih kurang 10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya bersedia. Sebelumnya, apakah yang tinggal di rumah ini hanya Ibu dan Bapak? Atau sudah ada anak? Kami udah punya anak satu ya Mak. Tolong panggil anak kita Mak. Cil, Nak, Cina, Tante. Halo Adek. Apa kabar Adek? Kalau boleh tahu nama Adek siapa Dek? Regita umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Ibu, apakah ada Regita yang sudah pernah vaksin hepatitis sebelumnya? Sudah. Sudah. Ibu, apakah sudah ibu dan keluarga atau apakah sudah tahu mengenai penyakit hepatitis? Sebelumnya belum. Oh, sebelumnya belum ya. Baik Ibu, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hepatitis. Di sini kami akan membawa leaflet untuk keluarga Ibu dan bisa dibaca ini Pak. Iya terima kasih Bu. Nah Ibu, ini kan leafletnya sudah dibagikan. Materinya akan disampaikan oleh teman saya ya Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya izin ya Bu ya, saya akan menerangkan apa itu hepatitis. Baiklah, hepatitis merupakan kondisi peradangan hati atau liver ya Bu ya. Hepatitis juga dapat disebabkan oleh infeksi virus, bahan kimia, dan kemudian juga penyalahgunaan obat. Baiklah, di sini juga ada jenis-jenis dan cara penularan hepatitis. Yang pertama seperti virus ya Bu ya, seperti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Baiklah, di sini hepatitis imbas obat, infeksi virus juga dapat menyebabkan gangguan pada organ hati ya Bu ya. Beberapa obat misalkan obat tuberkulosis, kemudian bisa mengakibatkan masalah pada hati. Dan kemudian yang kedua hepatitis alkoholik. Konsumsi alkohol berlebih juga dapat menyebabkan peradangan pada hati ya Bu ya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga mengakibatkan terjadinya sirosis hati. Kemudian hepatitis autoimun juga dapat terjadi karena ketika sel pertahanan tubuh menyerang sel hati. Hasil akhir dari proses ini adalah peradangan hati. Pasien akan mengalami kondisi badan yang menjadi kuning, pemberian organ hati, dan kelelahan ya Bu ya. Dan di sini juga ada tanda-tanda gejala hepatitis. Hepatitis umum yang terjadi biasanya ya Bu ya, pusing kepala, kemudian mual dan muntah, selanjutnya juga sakit tenggorokan, diare, dan juga tidak nafsu makan ya Bu ya. Bisa juga karena kelelahan, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, juga urin juga warnanya gelap, kemudian juga tinja menguning, pucat, juga kehilangan nafsu makan ya Bu ya, dan penurunan berat badan. Dan di sini Bu ada komplikasi yang akan terjadi pada hepatitis. Yang pertama gagal hati, terus yang kedua sirosis hati, yang ketiga infeksi lanjut, yang keempat kanker hati, yang kelima kolestatis, yang keenam hipertensi portal, dan yang terakhir porfiria, dan masih banyak lagi ya Bu ya. Nah di sini juga ada yang pemeriksaan yang harus kita perlukan dan harus yang kita lakukan, seperti yang pertama tes fungsi hati kita, kemudian tes antibodi atau virus hepatitis, dan yang ketiga USG perut, yang terakhir biopsi hati. Nah, dan di sini kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mencegah hepatitis ya Bu ya. Yang pertama vaksin. Ada udah vaksin kan Bu? Ya, sudah. Yang kedua rutin mencuci tangan. Di sini apakah Bapak, Ibu, dan Adik tahu 6 prinsip benar cuci tangan? Sudah. Tahu. Udah. Baiklah. Di sini Ibu dan Adik dan Bapak kan udah mengerti bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Baiklah, sama-sama kita mempraktekannya ya Pak ya. Pertama, telapak tangannya kita cuci menggunakan air mengalir dan sabun. Kalau tidak ada sabun bisa menggunakan hand sanitizer dengan cara memutar. Kemudian punggung tangannya juga diusap-usap. Selanjutnya sela-sela jari. Setelah sela-sela jari, kunci punggung jari.
kemudian sela-sela ibu jari, dan yang terakhir ujung-ujung jari, sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, bagus sekali ya Bapak, Ibu, Adik. Praktek untuk mencuci tangan ini bisa digunakan sebelum makan, setelah berpegangan tangan dengan orang lain, atau setelah aktivitas. Baiklah, kita udah belajar tadi ya Bu ya, cara rutin cuci tangan dengan benar. Dan yang ketiga, kita juga harus mencegahnya dengan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, hindari berbagai jarum suntik. Yang kelima, tidak menggunakan alat kebersihan diri bersama-sama seperti sabun ya Bu ya, terutama handuk. Dan yang keenam, perhatikan kebersihan makan dan minum kita ya, seperti sendok, terus juga piring kita juga harus diperhatikan ya Bu ya. Nah, terus yang ketujuh, menjaga kesehatan liver. Terus nomor 8, mencegah penularan hepatitis melalui transfusi darah. Nah, terus yang ke-9, kendalikan riwayat kesehatan keluarga. Yang 10, yang terakhir, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan ya Bu ya. Jadi itulah makanya kita tuh harus rajin-rajin mengepel, karena kan banyak kuman-kuman juga ya Bu ya. Menjaga kesehatan juga, tidak mengkonsumsi makanan-makanan sembarang, tidak menggunakan alat-alat makan yang bareng-bareng gitu. Apalagi kan ibu ada anak kecil, Jadi lebih cepat menularnya gitu ya Bu, maksudnya. Baiklah Bu, itu saja Bu materi-materi dari kami. Apabila kami ada salah kata atau kesalahan yang lain, kami mohon maaf ya Bu ya. Baiklah, sebelumnya saya serahkan kepada teman saya lagi. Nah kan penyampaian materinya sudah disampaikan oleh teman saya. Ibu dan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti penyakit hepatitis ini bisa menular ya Bu? Iya Bapak, penyakit hepatitis itu bisa menular, bisa melalui makanan, bisa melalui kontak fisik juga, dan masih banyak lagi cara penularannya Bapak, seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi. Baiklah Bapak, Ibu, dan Ade, apakah Bapak, Ibu, dan Ade masih ada pertanyaan mengenai penyakit hepatitis? Nggak ada lagi. Ada lagi ya. Baik, kalau jika tidak ada, kami berdua ingin pamit pulang ya Bu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga telah merepotkan Bapak dan Ibu serta Ade ya. Kami pamit ya Bu. Misi ya Bu, Misi Bu, Pak. Pak. Misi ya Ade. Sehat-sehat terus ya Bu, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu.